Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa dan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita di malam hari ini? Harapannya adalah kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk terus berkarya dan melayaninya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ibadah keluarga di hari ini Rabu 29 September 2021, firman Tuhan yang telah kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 hingga 9 dengan tema rela berkorban. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus rela berkorban? Berkorban dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara? Korban waktu, korban perasaan, korban kepentingan, korban tenaga, korban pikiran, dan lain sebagainya. Kepada siapa kita berkorban? Dan mengapa kita harus berkorban? Rela, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan yang berarti bersedia dengan ikhlas hati. Artinya ada kesediaan, ada keikhlasan di dalam kita memberikan pertolongan, dukungan, dan berkorban bagi sesama kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita tentu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang merupakan renungan pagi di hari Rabu ini. Itu ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dan bacaan ini merupakan bagian dari hukum perang yang disampaikan oleh Musa kepada segenap bangsa Israel menjelang mereka memasuki tanah perjanjian. Ini berarti apakah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau bahkan sudah berada di tanah perjanjian sekalipun, bukan berarti bangsa Israel tidak perlu lagi membentuk pasukan perang dengan segala peraturan, dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayat yang pertama dari pasal 20 ini mengatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Teks Alkitab ini mau menggambarkan situasi di mana tentara Israel menyerang, bukan bertahan. Dengan demikian hukum perang yang dijelaskan di dalam bacaan kita di malam hari ini, ayat 5 hingga 9 harus dibaca dalam konteks perang yang dirancangkan, bukan yang tiba-tiba atau dalam keadaan diserang. Karena itu tentara yang akan ikut berperang haruslah yang benar-benar dalam keadaan siap, dalam keadaan siaga, tidak takut, tidak gentar, tidak gemetar, tidak lemah hati, tidak ragu-ragu, tetapi siap. Ya, seperti kita terkadang menjawab pertanyaan seseorang, siap Bu Pendeta, siap Bapak Penatua, siap Bapak Ibu Diaken. Ya, siap berarti siap, bersedia. Tidak ada keraguan di dalam kesiapan kita. Bahkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun, yaitu gugur di medan perang. Walaupun setiap tentara Israel dituntut untuk siap, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memberikan pengecualian bagi laki-laki dewasa dalam kategori yang menjadi bagian bacaan kita ayat 5 hingga 9. Yang pertama, bahwa orang yang
yang baru mendirikan rumah tetapi belum menempatinya. Orang dalam kategori ini diizinkan untuk tidak ikut berperang. Mengapa demikian? Karena jikalau ia mati di dalam pertempuran, rumahnya itu tidak dapat ia tempati. Hal yang kedua, kategori yang kedua adalah orang yang baru membuka kebun anggur tetapi belum pernah menikmati hasilnya. Maka orang tersebut diizinkan untuk tidak berperang, supaya kalau ia mati dalam pertempuran, hasil kebunnya itu tidak dinikmati oleh orang lain. Dan kebun anggur perlu waktu 3 tahun untuk dapat menghasilkan buah. Yang ketiga adalah orang yang sudah bertunangan tetapi belum mengawini istrinya, calon istrinya. Sehingga orang dalam kategori ini dia tidak bisa ikut berperang. Mengapa demikian? Karena kalau ia mati di dalam pertempuran, maka istrinya tidak dikawini dan akan kawin dengan orang lain. Kategori yang keempat bahwa orang yang takut dan lemah hati. Ayat 5, 6, 7, 8. Sehingga kategori ini diizinkan untuk pulang, supaya jangan membuat orang lain ikut tawar hati atau membuat orang lain menjadi takut karena ia masih ragu-ragu, ia lemah hatinya. Dan di dalam ayat 9, apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, berperang membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang berwibawa untuk mengarahkan pasukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah peperangan selalu mempunyai tujuan. Apakah tujuan kemanusiaan, politis, atau tujuan-tujuan yang seringkali hanya mewakili golongan tertentu. Perang yang diprakarsai oleh manusia sering terkesan tidak adil. Perang dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia bangsa Israel. Mengapa Allah yang penuh kasih seolah-olah memerintahkan umatnya untuk berperang, yang berarti berlawanan dengan kasihnya? Jika dipahami Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya peperangan itu bertujuan mewujudkan kehadiran dan damai di tengah-tengah dunia ini. Kita dapat membandingkan di ayat 10 hingga 12, saya bacakan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ayat 12, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Bagi mereka yang melawan bentuk kehadiran Allah, tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Peperangan di dalam Alkitab bertujuan agar Allah dimuliakan di tengah-tengah duniawi, dan bangsa Israel dapat hidup menjadi bangsa pilihan yang memberikan berkat kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar kehidupan mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen dipanggil juga untuk berperang, untuk mewujudkan kebenaran, kasih, dan keadilan, damai Allah di dunia ini. Peperangan kita bukan dengan mengangkat senjata untuk membunuh mereka yang tidak seiman dengan kita. Peperangan Kristen adalah peperangan rohani, melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara yang merupakan bagian dari kerajaan setan. Kita dapat bandingkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12.
Sehingga perang rohani dijalankan dengan kehidupan yang taat kepada Allah, penuh kasih, serta menegakkan keadilan dan kebenaran. Apa yang perlu kita refleksikan dengan bacaan firman Tuhan di malam hari ini? Yang pertama, bahwa peperangan rohani sama dengan peperangan lahiriah, yaitu sama-sama harus mempersiapkan diri dan banyak hal, sehingga yang belum siap harus mengundurkan diri. Tanpa persiapan yang matang, sudah dipastikan kita akan kalah sebelum berperang. Dan semuanya ada dalam kerelaan untuk berkorban. Bagaimana kita memahami pengorbanan yang kita lakukan sebagai bagian dari bentuk dukungan bagi sesama? Saya sudah banyak berkorban untuk dia. Saya sudah mengorbankan ini dan itu. Tetapi apa responnya terhadap diri kita? Lalu pertanyaannya, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita respon dengan setiap pengorbanan Kristus dalam ketaatannya, mati sampai di kayu salib, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, menyelamatkan dunia yang berdosa ini. Bagaimana kita merespon pengorbanan Kristus? Sehingga di dalam keluarga Kristen kita bertanya, kita berefleksi, sudahkah kita menunjukkan bagaimana pengorbanan itu yang sungguh-sungguh tulus ikhlas kita lakukan? Sudahkah kita rela berkorban? Sudahkah kita dapat mendukung sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, di dalam keluarga kita? Kita mau berkorban bagi mereka. Nanti dulu, kalau pengorbanan itu membuahkan hasil yang terbaik bagi saya, atau saya ada sesuatu motivasi, maka saya akan melakukan itu. Ingatlah bahwa apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari bentuk dukungan kita kepada sesama, maka di dalamnya Allah dimuliakan. Sehingga biarlah setiap pengorbanan kita, kerelaan berkorban itu sungguh-sungguh kita lakukan di dalam ketulusan dan keikhlasan, dengan tetap menyadari, merefleksikan, menghayati pengorbanan Kristus. Maukah saya berkorban bagi sesama? Terpujilah Kristus. Amin.